Hai sahabat semua. Jadi hari ini kita berada di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Hari ini kita mau liputan mengenai domba. Jadi seperti apa domba breeding yang bisa untuk alternatif usaha, terutama bagi pensiunan atau misalkan anak-anak milenial atau Gen Z yang ingin memulai usaha. Kita liputan hari ini. Yuk, ikut saya. Selamat siang Bapak. Iya, hari ini kita coba diskusi sama Pak Sigit ya. Mungkin teman-teman semua juga belum tahu beliau ini siapa, dari mana, sebelumnya juga apa yang dilakukan. Mungkin kita mau kenal lebih dekat lah dengan Pak Sigit. Pak Sigit siapa Pak? Sigit Suprayitno, Pak. Pak Sigit Suprayitno. Beliau ini salah satu peternak pembudidaya domba yang sekarang mengusahakan domba di sektor breeding farm ya Pak ya. Betul, Pak. Populasi berapa sekarang Pak? Populasi kurang lebih 40 ekor, Pak. Populasi kurang lebih 40 ekor. Terus apa namanya, dombanya dari jenis apa aja Pak yang sekarang dibudidayakan? Domba saat ini memang dari jenis Texel cross ya. Cross Ada Texel. domba Garut, Ya. ada domba lokal yang itu komposit lah katakan gitu. Komposit, domba komposit ya Pak ya. Ya. Kenapa sih Pak kok milih domba, kok tidak kambing aja atau sapi yang sama-sama ruminansia gitu? Pertimbangannya kita ke pasar, Pak. Pasar, oke. Pasar. Jadi alhamdulillah memang betul, artinya untuk beternak itu tujuan awalnya itu harus apa, harus kita tentukan, Pak. Tujuan utama harus kita tentukan. Iya. Ya kan? Mau ke breeding atau mau ke penggemukan atau ke persusuan gitu ya? Iya. Oke. Jadi terkait dengan pilihan ke domba. Jadi memang ini pasar yang kita sasar itu kemana? Ya. Jadi pilihan domba memang kebetulan dari mitra bisnis saya itu membutuhkan pasar akekah, Pasar akikah. yang dia bermain di akekah, dan dia juga resto. Nah domba, kalau bicara domba, makanya ini genetik yang kita tentukan. Ini untuk pasar akekah atau untuk pasar ke resto. Oh jadi beda-beda itu ya Beda. Pak ya? Beda-beda. Jadi kalau untuk pasar akekah, saya pilih tuh domba lokal yang unggul. Ya. Lokal unggul artinya bukan persilangan dari Texel maupun Dorper. Yang Jadi, penting ininya aja ya. lokal. Syarat masuk umurnya. Kalau untuk ukuran nggak terlalu diperlukan Pak? Justru akekah domba lokal katakan umur katakan 8 bulan, 7 bulan, berat 16 kilo, 17 kilo sudah bisa masuk. Sudah bisa masuk. Oke. Nah, tapi kalau untuk pasar resto, ini justru ada introduksi dari domba yang dari luar, domba impor, katakan pakai pejantan cross Texel maupun Dorper, minimal Dorper F2. Ya. Disilang dengan domba Garut maupun domba komposit yang artinya dengan bobot indukan minimal 30 kilo. Jadi dia di cross gitu biar bisa ada perbaikan genetik ya? Perbaikan genetik dan bobot lahir dia dengan silangan Dorper maupun cross Texel itu bobot lahir minimal 2,5 kilo bisa tercapai. Jadi harapannya pasar resto yang kita sasar dia bobot katakan 22 kilo up dengan umur di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun. 8 bulan lebih bagus karena teksturnya dan rasa dagingnya akan lebih bagus. Oh ternyata beda-beda ya Pak ya, setiap jenis itu, apakah dia Dorper, apakah dia Texel gitu, akan cita rasanya akan beda-beda. Beda, karena itu yang bagian koki di resto dia mensyaratkan di bawah 1 tahun dengan katakan bobot 22 kilo up, karkas bisa sekitar 9 atau 10 kilo. Jadi
istilahnya di ADG dia dengan bobot katakan 22 kilo itu kalau 8 bulan bisa tembus, bahkan lebih sebenarnya. Bahkan lebih. Ya, Bahkan ada dorper yang sudah silangan dengan Texel itu bobot 42,55 kilo. Itu umur 5 bulan sudah tercapai, Mas. Luar biasa ya. Iya. Itu dengan pakan yang banyak hijauan atau dia harus pakai complete feed, Pak? Kalau untuk indukan breeding memang pakannya memang dia 80% hijauan, 20% konsentrat. Tapi kalau di selepas sapi, katakan umur 1 bulan tuh sudah pakan konsentrat yang memang complete feed yang itu untuk mencapai ADG yang memang akan lebih bagus. Jadi paling tidak 1 bulan kenaikan berat badan dia rata-rata 4 kilo sampai 5 kilo bisa. Kalau yang genetik bagus dengan pakan yang bagus. Menarik tuh. Tapi sebelum itu sebenarnya kita mundur ke belakang dulu. Ada hal yang mau saya tanyakan ke Bapak ya. Baik. Sebelum Bapak memutuskan untuk bisnis ini, Bapak itu siapa sih? Dan dari mana gitu loh? Wah. Maksudnya kerjanya gitu kan? Kenapa kok sekarang memulai bisnis di budidaya domba ini? Bisa diceritakan, Pak? Baik, jadi memang semua itu secara alami. Secara alami memang sebelum saya memutuskan beternak domba. Jadi domba ini artinya ternak yang sepanjang masa itu tidak pernah ada habisnya. Satu alasannya. Contoh seperti yang tadi katakan kita sasar pasar akekah. Iya. Itu marketingnya sudah memang dari artinya yang mayoritas muslim disyaratkan untuk akekah. Yang punya anak laki-laki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor. Nah, terus untuk selanjutnya bahwa ya untuk domba kita buat skala industri bisa. Skala industri. Nah, kenapa saya tertarik di domba? Ya tentunya memang ini tidak secara tiba-tiba dan ini juga melalui tahapan proses sebelumnya. Memang saya sebelum beternak fokus di domba, saya sedikit ada mentor-mentor ataupun akademisi yang tentunya secara tidak langsung membimbing. Kebetulan ini ahli nutrisi dan teknologi pakan dari IPB University. Yang tentunya itu juga di skala nasional memang ya sudah besar lah ya namanya ya. Namanya sudah besar. Dan saya sebelumnya bekerja di perusahaan pakan ternak ruminansia berbasis Indigofera. Jadi ada buat pelet Indigofera, ada powder Indigofera dan high Indigofera. Jadi nyambung lah Pak ya. Jadi artinya pengalaman sebelumnya yang sudah bertahun-tahun baik di manajemen maupun di teknis dengan bimbingan profesor-profesor dari IPB University tentunya itu secara tidak langsung memberikan pengalaman tersendiri bagi saya. Setelah saya tidak bekerja lagi, ya tentunya ilmu-ilmu maupun pengalaman sebelumnya saya aplikan langsung ke ternak-ternak yang saya pelihara. Bagaimana Bapak mulai awalnya terjun ke domba? Apakah kan kalau kita budidaya terutama breeding kan untuk menghasilkan cash flow kan tidak langsung ada ya Pak ya. Tentunya harus nunggu 6 bulan atau setahun dulu cash flow-nya baru dapat ya. Bagaimana Bapak menyikapi ini? Karena kan tadinya Bapak katanya karyawan ya. Setelah keluar dari karyawan kan paling tidak ada semacam kayak penyesuaian gitu kan, dari karyawan ke pengusaha, apalagi pengusahanya kan seperti ini. Bagaimana Bapak menyikapi ini Pak? Ya, jadi kalau kita bicara di sektor bisnis peternakan, memang itu tidak bisa instan. Contoh, ketika kita mulai beternak domba, jangan langsung kita bangun kandang, beli ternak, tapi ada tahapan. Tentunya yang saya mulai, ketika saya dulu masih sebagai karyawan, tentunya saya sudah membangun bank pakan. Bank pakan tentunya karena ruminansia itu herbivora yang tentunya ini juga basically-nya pakannya adalah
rumput. Rumput itu ada tanaman rumput pacong Ya. maupun ada yang dari jenis leguminosa yang ada indigo vera dan lamtoro taramba. Itu andalan saya. Kalau profesor dari IPB mengatakan bahwa green concentrat Ya, indigo vera. Jadi untuk rumput maupun legume saya mix, itu menjadikan green concentrat saya, yang tentunya ketika masa laktasi dan mungkin hamil masuk di 4 bulan, itu memang harus kita kasih pakan yang bernutrisi bagus. Jadi kesimpulannya harus disiapkan Bang pakannya dulu ya Pak ya. Ngomong-ngomong, kalau di lahan Bapak ini ada berapa jenis ini sih Pak, hijauan Pak? Ada pacong, ada apa tadi? Lamtoro taramba. Lamtoro taramba ya. Ya. Terus ada apa lagi Pak kira-kira Pak? Ini Dari kalau untuk jenis rumput saya ada pacong, ada odot. odot. Untuk leguminosa itu ada lamtoro taramba dan indigo vera. Tapi katakan dari legume ini 80% itu indigo vera. 80% indigo vera. Ya, itu saya mix. Jadi memang setelah bank pakan saya siapkan 6 bulan sebelumnya minimal, baru saya bangun kandang, baru beli bibit ternaknya. Jadi gak kebingungan lagi untuk cari pakannya di mana ya Pak ya? Nah, kembali ke cash flow menyikapi finansial tadi, ini tentunya harus ada perencanaan finansial. Iya, iya. Perencanaan finansial tentunya dalam satu siklus, memang kalau domba bunting 5 bulan, lepas sapi 3 bulan sudah 8 bulan. Iya. Jadi awal bertahap sesuai kemampuan cash flow dan finansial saya, tentunya saya berawal dari 30 indukan. Oh, awalnya 30 indukan 30 dulu. indukan. Jadi ini baru berjalan kurang lebih 6 bulan lah. 6 bulan yang tentunya next project ini ada kandang yang nanti saya maksimalkan, saya buat untuk kandang indukan breeding dan untuk kandang lahiran yang tentunya ini nanti minimal bisa menampung 30 indukan lagi. Jadi total populasi indukan 60. 60. Kalau 60 indukan dengan katakan 8 bulan, katakan bisa lepas sapi 5 bulan bunting, 3 bulan lepas sapi. Jadi setiap bulan saya prediksikan paling tidak 5 ekor indukan melahirkan. Iya, iya. Karena melihara 30 indukan dengan 60 indukan capeknya sama. Sama capeknya. Pusingnya juga sama ya Pak? Pusingnya sama. Gitu. Sebenarnya kalau untuk keuntungan ya Pak ya di breeding, bagus mana sih Pak, di koloni begini atau misalkan ya ada teman-teman yang punya lahan sawit sekian hektar gitu diliarkan gitu? Jadi sekarang kita bicara mengenai konsep beternak. Konsep beternak. Jadi konsep beternak itu ada yang intensif, semi intensif. Iya, iya. Ambil 2 itu aja lah. Kalau intensif full di kandang, semi intensif itu katakan di kandang dan ada dilepas liarkan. Ya, tapi dengan keterbatasan, kebetulan lokasi saya ini ada di Dusun Sukamarga, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Dengan lahan saya kurang lebih 1 hektar, saya maksimalkan untuk breeding dengan konsep semi intensif. Semi intensif. Jadi ada lahan umbaran sedikit, tapi saya maksimalkan nantinya dengan jumlah populasi indukan 60. Kayaknya kalau untuk semi intensif ya nggak bisa, nanti ke intensif. Tapi idealnya memang beternak itu ternak, konsepnya itu ternak mendatangi sumber pakan. Ya. Kalau saya saat ini bahwa ya artinya pakan yang mendatangi cut and carry, kita kasih ke ternak. Tapi ada yang indukan-indukan melahirkan itu ada lahan umbaran, itu saya lepas liarkan. Seperti itu ya Pak ya. Target Bapak berapa banyak sih? Ini sudah bisa dikatakan bebas secara finansial atau Bapak kepengen lagi sampai mungkin 1000 ekor atau gimana gitu? Target Bapak berapa? Kalau untuk tahap pertama ini paling tidak seperti saya katakan tadi nambah 30-60 indukan. Nanti ini kan 2024, ya. 2025 paling tidak kita forecastnya itu di 150 indukan. 150 indukan. Jadi artinya ada penambahan populasi indukan. Jadi indukan bisa saya datangkan dari luar, indukan yang genetik bagus saya jadikan untuk bibit. Yang artinya nggak masuk kelas spek bibit itu nanti saya potong untuk akekah maupun ke resto. Ya. Kebetulan resto yang saat ini menjadi mitra kami
itu tengkleng balak Mas Prio di WH Lim Bandar Lampung, Pulau Damar. Oh, tengkleng balak Mas Prio. Yang Itu. di jalan ini ya, Pulau Damar. Pulau Damar ya Pak ya. Dan itu sudah menjadi mitra Bapak. Mitra. Nah, terus untuk rumah akekahnya, Rumah akikah El Fatih Farm. El Fatih Farm. Jadi ada 2 mitra Pak ya. Ya, di luar itu kalau memang saya oversupply, ya, itu insya Allah untuk 2 resto dan rumah akekah itu sudah saya sendiri saat ini masih belum bisa memenuhi secara maksimal, belum. Tapi target saya itu dulu terpenuhi. ya. Yaitu nantinya sambil berjalan pasar lain kalau memungkinkan ada ya nanti kita tetap digarap juga ya digarap. Pak ya. Ya. Efek samping dari budidaya ini kan tentunya ada kotoran sama air kencingnya si domba ya Pak ya. Sejauh ini sudah coba Bapak olah menjadi pupuk atau bagaimana gitu supaya lebih menambah keuntungan bagi pendapatan gitu Pak? Ya, jadi memang kalau dengan populasi yang saat ini katakan 40 ekor populasi, karena ini baru 7 indukan yang melahirkan. Jadi indukan-indukan kan kalau untuk domba kurang lebih 1 ekor per hari itu kan sekitar 0,5 kg kotorannya. Jadi untuk saat ini memang kalau kita jual kotoran secara langsung memang harga tidak bagus, tapi idealnya memang dibuat pupuk, kita giling, artinya jadi pupuk organik. Tapi saat ini saya belum jual, walaupun itu sebenarnya ada nilai ekonominya, tapi saya manfaatkan untuk memupuk tanaman indigo vera maupun tanaman-tanaman yang ada. Ya, yang ada. Jadi siklusnya bisa muter lagi ya Iya. Pak ya. Oh seperti itu. Sejarah panjang berarti Pak ya, dari mulai Bapak menjadi karyawan, terus sekarang jadi beternak gitu ya Pak ya. Keinginan kedepannya seperti apa Pak? Jadi untuk keinginan ke depan memang ya dari kita karyawan, mindset kita tentunya akan berbeda. Ya. Nah ini ternyata setelah kita tidak bekerja menjadi karyawan lagi, justru alhamdulillah saya membangun kelompok ternak. Oh saat ini sudah membangun kelompok ternak. Ada terbentuk kelompok ternak. Oke. Yang tentunya di kelompok ternak ini khususnya di Desa Gedong Tataan itu kelompok ternak kami namanya kelompok ternak Huma Ternak Selaras. Huma Ternak Selaras. Iya, jadi sudah ada ketua, sekretaris dan bendahara. Kebetulan saya Bapak sekretarisnya. Oh. Jadi sudah terregistrasi, sudah ada nomor registrasi di SIM Luhtan. SIM Luhtan. Ya, jadi kita juga sering koordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Lampung maupun Dinas Peternakan Kabupaten Pesawaran. Di kelompok tani tadi sama domba semua atau ada kambingnya? Ada yang kambing, cuman mayoritas domba. Hanya memang justru harapan saya dengan adanya kelompok, saya bisa memberikan semacam sharing dengan teman-teman peternak domba, bisa memberikan semacam ya katakan edukasi yang saya tahu, saya berikan informasi. Contoh seperti mereka belum pernah menggunakan obat cacing, belum menggunakan fit aditif, premix itu apa. Nah, ini kan artinya dengan saya ada, ya mereka bisa katakan pakai dulu boleh, nggak apa-apa. Yang mereka belum pernah punya mesin chopper saya dipinjam juga boleh, atau mereka ya artinya untuk mengefisiensikan pekerjaan. Contoh kalau seandainya mereka itu full cari rumput, ya, itu maksimal 15 indukan atau populasi 20 ekor. Kalau 20 ekor lebih, kalau mengandalkan ngarit mereka nggak sanggup. Lumpuh lah Pak ya. Apalagi mereka sudah katakan punya cita-cita indukan 60 ekor atau 190 ekor dengan cara beternak nggak akan mampu. Apalagi musim kemarau seperti ini, tentunya produktivitas tanaman akan menurun. Jadi paling tidak kelompok ternak tadi juga bisa tempat sharing ya Pak ya, untuk pengetahuan mengenai budidaya, cara pengobatan, bagaimana formulasi pakan bisa ya Pak ya dengan Bapak. Jadi artinya nanti kita sama-sama bertukar pengalaman, mana itu yang baik bisa kita terapkan. Bukan berarti
semua yang akan saya sampaikan itu mereka akan terima. Mungkin bisa ada yang lakukan, ada yang tidak, nggak Ya, apa-apa. menyesuaikan di daerah Iya. masing-masing gitu ya Pak ya. Iya. Boleh, boleh. Itu teman-teman yang coba nanti mau diskusi dengan Pak Sigit, untuk nomor HP bisa kita cantumkan di deskripsi Bisa. video ini ya. Jadi mungkin sama beliau bisa nanti diskusi mengenai nutrisinya, bagaimana pengobatannya, desain kandangnya segala Iya, macam bisa ya Pak ya, bisa. mengenai penyediaan bibit. Monggo silahkan dengan Pak Sigit. Ya Pak, satu hal. Apa pesan Bapak untuk teman-teman kita yang kepengen budidaya seperti Bapak, budidaya di pembibitan ya Pak ya? Iya. Pesan Bapak kira-kira bagaimana? Jadi buat rekan-rekan peternak, khususnya peternak domba kambing, ya tentu tidak secara serta-merta kita itu punya keinginan langsung terrealisasi, tidak. Semua itu ada tahapan di perencanaan dulu. Di perencanaan. Tujuan berternaknya bagaimana. Nah, terus kemampuan finansialnya kita bagaimana. Jangan nanti ketika beternak itu nanti berhenti di tengah jalan terkendala masalah finansial. Ya. Kalau hanya sekedar peternak, ya mungkin dengan skala katakan 5-10 ekor mungkin masih bisa. Terus desain kandang juga disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah kita mau breeding maupun ke fattening. Itu. Jadi kita sesuaikan dulu dengan apa namanya keuangan kita ya Pak Iya, ya. itu penting. Itu budgetingnya juga harus kita betul-betul. Supaya nanti nggak kehabisan napas pada saat itu ya Pak. Karena kalau untuk breeding tentunya ya ini breeding ini puasanya agak lama. Agak lama ya Pak ya. Puasanya agak lama. Nah mungkin bisa juga cara menyikapi itu melakukan hal lain Pak. Misalkan jual pakan gitu misalkan. Itu untuk dari bisnis pakan memang itu peluang. Iya. Ini sudah saya siapkan mesin mixer dan mesin pellet yang memang untuk membuat. Tapi minimal ini kita buat untuk kebutuhan sendiri baik di farm saya maupun dengan di kelompok. Iya. Ya. Iya ya. Bicara mengenai pakan, di sini saya lihat banyak drum-drum gitu. Apa Bapak juga melakukan proses silase juga Pak? Ya, jadi di awal Februari, Maret, April tuh kondisi hujan masih banyak. Ya. Jadi produktivitas tanaman indigo vera dan rumput pacong saya banyak, itu saya buat bank pakan. Oh, dengan cara karena rotasinya paling tidak baik indigo vera itu 50 hari harus saya tebang. Pacong panen ya Pak itu ya? juga harus saya panen, saya tebang. Jadi itu saya mix dua-duanya dengan lamtoro taramba, saya buat bank pakan. Nah itu digunakan saat musim kemarau ini saya keluarkan, berarti kepake. Kepake ya, iya. Kepake. Iya. Itu penyesuaiannya nggak susah ya Pak ya? Dari mereka pakan hijauan terus ke silase begitu? Enggak. Penyesuaiannya nggak susah? Enggak. Jadi artinya baik hijauan segar maupun di silase ataupun fermentasi, ya ini palatable. Jadi artinya indigo vera ini disukai ternak dengan protein tinggi. Tapi kalau itu pacong sendiri, memang itu kurang suka. Tapi kalau ada legumnya, baik lamtoro maupun indigo vera, itu ternak jadi lebih suka. Saran Bapak nih, dalam kita mensilase baiknya ada berapa bahan? Apakah semakin banyak bahan itu semakin bagus atau bagaimana sih Pak? Prinsipnya kita meminimalkan biaya. Ya. Jadi kalau kita buat silase itu tanpa adanya bahan tambahan. Memang idealnya katakan silase kasih dedek. Tapi kalau kita budget kita nggak ada untuk beli dedek, itu indigo vera maupun lamtoro, rumput pacong, itu langsung kita chopper pun nggak apa-apa. Tapi idealnya paling nggak dilayukan di suhu ruangan sekitar 2 hari baru kita chopper masukkan drum. Kedap udara ya. Kedap udara. Anaerob rapat ya. Maaf. Berarti semua hijauan bisa ya Pak ya? Bisa. Di silase ya Pak ya? Bisa. Bahkan di sekitar saya ada daun nangka, daun singkong karet. Itu pokoknya semua saya manfaatkan. Jadi nggak ada yang terbuang. Daun-daun nangka yang ada ini saya manfaatkan, saya buat silase. Padahal nangkanya untuk yang punya gitu ya Pak ya? Buahnya. Buahnya ya? Ya, karena apa? Dengan berbagai jenis daun,
itu zat anti nutrisi masing-masing itu kalau dengan mix minimal 4 atau 5 jenis daun tuh jadi artinya bisa netral. Bisa netral. Dan mungkin secara nutrisi juga saling melengkapi ya Saling Pak melengkapi. ya. Sehingga lebih bagus ya. Bedanya apa sih Pak? Lamtoro apa tadi Pak? Lamtoro Taramba. Lamtoro Taramba dengan Lamtoro yang biasa itu mungkin teman-teman juga belum Ya. tahu juga. Jadi kalau secara fenotipnya sama, ini Lamtoro, sama-sama Lamtoro juga. Ya, cuman untuk jenis Taramba itu biomasanya akan lebih tinggi dibandingkan Lamtoro biasa. Kalau bahasa lokal kami itu kemelandingan. Tapi ini jenis Lamtoro Taramba yang biomasanya akan lebih tinggi dibandingkan Lamtoro biasa, dan produktivitasnya setelah kita pangkas itu tunasnya akan lebih banyak. Ya. Sehingga mungkin makan sedikit aja dia sudah kenyang ya Pak ya. Ya, jadi artinya karena protein tinggi. Proteinnya tinggi. Tapi kan juga mungkin ada anti nutrisinya juga ya kalau diberikan secara segar ya Pak ya. Makanya harus di fermentasi dulu ya. Memang syaratnya untuk bang pakan ya tentu harus kita chopper. Oh, jadi harus chopper dulu. Untuk peternak memang menurut saya wajib punya mesin chopper. Peralatan wajib ya Pak ya. Mesin chopper. Iya. Nah, selain chopper kira-kira apa lagi Pak peralatan wajib untuk teman-teman peternak Pak? Jadi memang kalau untuk di farm sebaiknya memang seperti obat cacing untuk perawatan kesehatan. Ini SOP yang saya lakukan ketika melahirkan. Seminggu saya kasih obat cacing, saya cukur bulu. Oh, si induknya tadi? Domba, ya. Oke. Jadi itu artinya alat cukur itu juga perlu. Alat cukur perlu. Obat-obatan seperti antibiotik, vitamin. Itu harus standby. Ada. Gitu ya, di kandang ya. Terus untuk jaga-jaga juga seperti obat parasit eksternal itu juga harus ada. Seperti vermectin gitu ya Pak ya. Harus ada lah. Dan kita juga harus bisa handling sendiri, nyuntik. Ya. Itu harus bisa. Jadi Bapak juga nyuntik sendiri juga ya semua ya Pak? Nyuntik sendiri. Luar biasa beliau ini. Belajar di mana Pak sih dulu Pak? Belajar secara di lapangan aja. Di lapangan ya? Iya, di lapangan aja dengan teman-teman yang lebih dulu. Mengenai obat cacing Pak, dia yang oral atau yang injeksi Pak? Oral. Oral aja cukup ya sebenarnya ya? Kalben seperti itu ya? Iya. Oh iya. Menarik, sangat menarik. Satu hal lagi Pak, untuk memulai usaha breeding ini di 30 ekor tadi kira-kira butuh modal berapa sih Pak? Kalau modal indukannya aja ya sekitar 60 juta sampai 70 juta indukannya. Indukannya aja, ya. Belum kandang, belum termasuk yang lain ya. Belum. Iya. Lumayan. Lumayan, tapi nggak apa-apa teman-teman mulai dari populasi kecil dulu, misalkan 5 dulu, 10 dulu gitu kan, atau sambil disambi jualan dombanya ya, sambil buka pasar gitu kan. Jadi nanti khususnya ya, teman-teman kelompok ternak kami kalau ada bibitan yang artinya yang bisa artinya sistem nanti kerjasama, nanti saya gaduhkan, ini kan saya sebarkan ke anggota-anggota kelompok maupun yang anggota non kelompok juga ya tentu harus selektif. Iya benar. Dan tentunya amanah juga ya Pak ya. Betul. Tentunya amanah juga. Nah bagaimana kalau misalkan teman-teman ataupun ada anggota yang bermitra dengan Bapak, apakah mereka usahakan pakan sendiri atau pakan dari Bapak? Nanti kita tawarkan gini Pak, jadi artinya yang memudahkan bagi dia itu seperti apa? Ya. Kalau katakan populasi masih di bawah 20, mungkin mereka ngeramban nyari pakan sendiri boleh. Tapi jangan lupa bahwa kalau full hijauan harus ada legum. Ada legum ya? Iya, legum itu. Leguminosa. Iya. Itu harus ada legum. Supaya untuk asupan protein nutrisinya ya? Iya, nutrisinya biar lengkap. Biar lebih komplit ya? Iya. Baik, seperti itu kira-kira keterangan dari Pak Sigit. Kita diskusi siang hari ini.
Mungkin nanti kalau misalkan ada waktu lain kita coba nanti diskusi lagi dengan Pak Sigit. Mungkin kita lebih fokuskan untuk bahas bagaimana cara membuat pakan yang bagus, penyuntikan yang bagus, misalkan pengobatan, bagaimana cara menghitung nutrisinya hingga detail. Ya. Kita dengan Pak Sigit. Kita cukupkan di sini dulu teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan ataupun ada yang kepengen ditanyakan, silahkan di kolom komentar, nanti bisa kita tanyakan ke Pak Sigit atau langsung telepon ke Pak Sigit, kita nanti sertakan di deskripsi video. Terima kasih banyak Pak Sigit. Ya, selamat siang Pak Sigit. Selamat siang, Pak Mo.